Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ceria. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, dan beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pagi ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas, silakan dipimpin doa kita pagi ini. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, kita mari sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih ingat, masih hafal? Ingat dong. Oh iya, mudah-mudahan semuanya hafal. Saya takutnya ada yang lupa. Saya pandu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, proklamasi sedia Pancasila negara di bangsa ayo maju. Iya, suka saya dengan semangat kalian yang luar biasa. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita periksa dulu, kita cek dulu kehadiran kalian semua. Sudah lihat kanan kirinya temannya hadir semua? Hadir, Bu. Ada yang tidak Hadir, hadir? Bu. Ini hari ini nggak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk, Yeni? Tadi sih ada WA, sakit Bu katanya, Bu. Oh, sakit. Iya, Ya, kalau begitu mari sama-sama kita doakan semoga agar dia sehat kembali dan bisa ketemu dengan kita lagi di lain hari. Ya, selanjutnya saya sudah menjelaskan dengan pembelajaran kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Nanti ke depan pidato. Iya, nanti kalian harus ada yang tampil. Karena hari ini kalian akan Ibu agendakan membuat rancangan kerangka pidato. Kemudian nanti kalian menampilkan, walaupun nanti bekerjanya secara berkelompok, tapi tetap untuk tampilnya 1 per 1. Begitu. Ya, sekarang saya tanya, kenapa kalau untuk tampil berpidato masih suka ada yang nggak berani? Malu, Bu. Kenapa malu? Malu, Bu. Diliatin, Bu. Diliatin. Suka gemeter, Bu. Suka gemeter Iya, ya. betul. Suka Iya, gemeter, Bu. Caranya gimana biar nggak malu, biar nggak gemeter? Jangan pidato, Bu. Duduk aja. Jangan nggak boleh gitu. Iya. Nggak dapat, ya nggak dapat nilai dong. Tidak hafal isinya, Bu. Saya, Bu. Nanti, Pelupa. oh begitu, nanti kita tidak harus hafal isinya, kan nanti ada bermacam-macam. Nanti Ibu jelaskan 1 per 1 bagaimana caranya sampai nanti bisa tampil di depan teman-teman. Siapa tahu yang hadir di sini nanti bisa melakukan pidato spontan yang kalau sekarang suka ada di TV itu adalah apa? Yang pidato spontan yang lucu tuh.
Stand up Stand up. komedi ya, Bu. Stand up. Ya, stand up Oke. comedy, dan itu ternyata bisa jadi sebuah profesi ya. Oh, Begitu. stand up itu pidato juga, Bu. Iya, itu spontan gitu, tapi bentuknya lebih banyak ke hiburannya. Gitu. Ya, berikutnya saya sebelum menjelaskan lebih jauh lagi, maka secara garis besar akan saya jelaskan. Atau ada yang udah tahu apa itu pidato? Siapa yang tahu pidato? Ayo. Sebuah kegiatan apa? Berbicara di depan umum, Bu. Berbicara di depan umum. Jalan nih hebat, pinter. Ya, untuk menyatakan apa? Pendapat. Pendapat siapa? Pendapat seseorang atau memberikan gambaran kepada sesuatu. Begitu, ya. Jadi kita disuruhnya nanti pidato teks persuasif. Kalau yang namanya persuasif itu apa ya? Ajakan, Bu. Ajakan atau bujukan, Bu. Ya, ajakan, bujukan untuk Berpidato. Melakukan sesuatu Melakukan sesuatu. sesuai Iya, dengan begitu. ajakan tersebut. Iya, begitu. Oke, lanjut. Setelah ini Ibu akan tampilkan salindianya menjelaskan tentang pidato. Sebentar ya. Sudah ada? Sudah tampil? Sudah terlihatkah? Sedang proses, Bu. Lagi proses. Tuh, kelihatan. Iya. Sudahkah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita nanti akan berpidato atau menyajikan teks pidato persuasif. Nah, tujuannya dalam pembelajaran ini kita nanti akan menyusun teks pidato dan menyajikan teks pidato. Berikutnya, siapa yang membacakan bahan eksplorasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bahan eksplorasi. Yang pertama, cermatilah teks pidato yang Ananda baca dari buku teks dan sumber lain. Dari sumber lain. 2. Cermatilah bagian-bagian pidato. Yang ketiga, cermatilah cara berpidato, menyampaikan pembuka, isi, dan penutupnya. Yang terakhir, tandailah bagian-bagian menarik yang dapat Ananda jadikan inspirasi. Iya, itu nanti yang akan kalian lakukan. Berikutnya, ciri-ciri teks pidato. Siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. Oh, Ibu iya, izin ke toilet ya, Bu. Iya, jangan lama-lama ya. Saya, Bu, mau baca. Silahkan sayang, anak ibu. Ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri umum pidato yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Kemudian isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Yang kelima, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Nah, artikulasi merupakan bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Yang kemudian volume yaitu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Ya, sekarang ibu tanya, mengapa kalau untuk teks pidato pada saat tampil di depan anak-anak banyak yang kurang percaya diri, yang akhirnya suaranya tidak terdengar oleh teman-teman, yang akhirnya kalian membaca teks pidato seperti membaca bacaan. Nah, sekarang nanti ibu nggak mau tuh begitu lagi. Jadi semuanya harus berani tampil di depan untuk membacakan teks pidato. Ya, kalian harus percaya diri ya.
Siap, Bu. Jangan takut lagi ya. Siap, Bu. Bagaimana caranya biar percaya diri? Bagaimana caranya biar tidak takut untuk tampil di depan? Ada yang bisa ngasih solusi? Dibiasakan Bu, kayaknya kita berlatih gitu di rumah. Tepat sekali. Bahwa bisanya kita untuk tampil di depan itu karena terbiasa dan dibiasakan. Berarti cara pembiasaannya itu yang paling gampang itu selain dari teks pidato apa untuk bisa sering tampil di depan? Menjadi apakah? Ketika kita menggantikan guru untuk mengajarkan teman-teman. Namanya apa? Tutor sebaya Bu. Ya, sebaya, tutor Bu. sebaya. Kalau kita sering menjadi tutor sebaya, maka kita akan jadi lebih percaya diri dan bisa berani untuk tampil di depan. Di depan. Wah. Ntar siap ya untuk tampil. Kemudian jenis-jenis pidato. Pidato ada MC. Oh ya, kemarin sepertinya anak ibu ada yang pernah jadi MC ya untuk kegiatan sekolah. Siapa yang Jailani. kemarin Jailani jadi Jailani, MC Bu. ya. Nah, sekarang saya mau dengar dulu sedikit aja. Jailani pidato pembukaan MC, jadi MC. Iya. Boleh ya, mau ya. Jailani. Ayo Iya, jalan. kemarin katanya dapat amplop Bu. Saya juga dibagi Wis. itu. Saya nggak mau Wis. amplop, dadan, Terakhir dong. maunya isinya. Baik Bu, saya coba ya Bu. Silahkan Jailani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam acara apresiasi proyek kelas 10 SMA Negeri 25 Bandung. Terima kasih aplaus buat Jailani. Oke, cukup ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Jailani. Itu adalah pembuka dalam sebuah pidato. Ini ada lagi pidato pengarahan untuk pertemuan. Pidato sambutan kemarin sekaligus juga kegiatan penyambutan ada apa ya? Kalau kita bilang ada gubernur yang datang, itu disebutnya apa ya? Pejabat yang datang untuk menghadiri atau meresmikan suatu kegiatan. Pidato laporan, yaitu pelaporan suatu kegiatan. Ada juga pidato pertanggungjawaban, yaitu laporan pertanggungjawaban. Yaitu jenis-jenis pidato. Sekarang, metode pidato. Ada yang namanya impromptu. Suatu metode dalam berpidato yang serta-merta tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi impromptu itu mungkin hampir sama dengan stand up ya, walaupun stand up juga kadang-kadang spontannya itu tetap terarah gitu. Kemudian memoriter, metode berpidato yang dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Jadi naskahnya dihafalkan dahulu, baru dia bacakan. Ada pula dengan naskah, suatu metode dalam berpidato dengan membacakan teks pada saat berpidato. Ekstemporan, metode berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Nah, nanti dari empat metode pidato ini kita akan pakai yang naskah. Jadi dengan membaca teks pada saat berpidato. Berikutnya, sistematika pidato. Pasti semua udah tahu ya. Yang pertama apa? Ini dia sistematika pidato. Pendahuluan, Bu. Sistematika yang pertama pendahuluan atau pembuka. Ya. Yang kedua semuanya Bu. Sampai 3 aja. Ketiga. Kedua salam pembuka. Ketiga sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut Bu. Iya, terima kasih nih dia. Selanjutnya. Saya Bu, mau Bu. Ya, Ini Bu. silakan, Yeni.
Ini Yang Bu. keempat, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, pengantar ke topik. Yang keenam, isi. Ketujuh, penutup. Kedelapan, ucapan terima kasih. Kesembilan, salam. Iya, Ibu. sistematika. Ya, terima kasih. Itu sistematika pidato. Mudah bukan? Mudah Paham ya? Banyak ya Bu, sampai 9 ya Bu. Iya. Lanjut, pidato yang baik. Jika berpidato di hadapan umum, maka yang harus kita lakukan bagaimana? Berpakaian yang rapi dan bersih. Ya, tidak bergaya pamer atau memakai perhiasan yang berlebihan. Gunakan kata-kata yang sopan. Lalu jika berbedanya panjang, tidak membosankan pendengarnya. Gitu. Jadi memang perlu banyak berlatih untuk kita bisa berpidato. Maka nanti kalau biar nggak bosan, diselipi humor tapi yang sopan. Jika berpidato di hadapan orang-orang terkemuka, hendaklah mempersiapkan diri dengan sempurna, percaya diri. Jadi kalau orang-orang terkemuka, berarti memang harus banyak persiapan. Nah, jika berpidato di hadapan sesama golongan kita, terbuka, terus terang, dan bisa agak santai. Namun jangan melupakan sopan santun atau tata krama. Jika yang mendengarkan pidato kita itu pelajar, kita harus meyakinkan mereka dengan argumentasi yang logis, yang masuk akal. Lalu jika berpidato di depan pemeluk suatu agama, kita harus menjaga jangan sampai ada satu ucapan pun yang menyinggung martabat suatu agama. Jadi pada saat berpidato pun kita tidak bisa sembarangan, dalam arti kita harus melihat hadapan agar tidak menyinggung yang akhirnya nanti menimbulkan sebuah permasalahan. Begitu. Ya, jika yang mendengarkan pidato kita itu masyarakat desa, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sederhana sehingga pidato kita itu mudah dimengerti. Jadi ternyata pada saat kita mau tampil pun kita harus melihat hadapan. Siapa yang kita hadapi? Berarti bagaimana caranya agar kita, apa yang mau kita sampaikan itu sampai kepada audiens atau hadapan kita. Begitu. Nah, berikutnya ada tugas nih. Nanti saya bagi kelompok ya. Kita bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu yaitu ketuanya Yuli, Ai, Jae, Arini, dan Mas Rida. Kelompok 2 Dadan, Yeni, Nidia, Rizky, dan Arum. Walaupun nanti kalian membuat kerangka pidatonya itu berkelompok, tapi pada saat tampil nanti kalian sendiri-sendiri. Dan jika nanti kalian sudah selesai membuat rekaman pidatonya, dan kalau sudah saya periksa, nanti bisa diunggah di YouTube, ya. Terus kirimkan linknya ke Google Class atau WA Group. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Oke, saya jelaskan langkah-langkah untuk membuat tugasnya ya. Perhatikan masing-masing Boleh. kelompok. Ya Bu. Ya, perhatikan masing-masing kelompok. Nih, tes praktiknya. Setiap siswa nanti kita dapat 5 lembar kertas. Masing-masing lembar diisi poin, struktur bahan pidato. Ada lembar pembuka, 2 lembar pendahuluan tambah isi, dan 2 lembar ketiga kesimpulan atau penutup. Ya, nih contoh. Pembuka tuh ada salam, ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, boleh baca sholawat. Ya. Kemudian ada kesimpulan, ada penutup, ungkapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam. Di lembar keempat, lembar kelima. Saya ulang lagi, ini lembar ke-1, ini lembar kedua dan ketiga, pendahuluan tujuan pertemuan ilustrasi kegiatan, dan seterusnya. Lalu ada isi, tesis tentang argumen pendukung, persuasif mengajak. Lalu lembar 4 kesimpulan, lembar 5 penutup. Dan nanti rambu-rambu penilaiannya dilihat dari sikap, pandangan mata, gestur wajah, tangan, mata, badan, suara, kejelasan intonasi. Lalu isi pesan persuasif yang bermakna. Sampai sini penjelasan Ibu. Ada yang mau bertanya kah? Jelas Bu.
Ibu tutup salindianya ya. Iya, Bu. Ya. Yo, semangat. Karena sebelum memulai kerja Bu, ice kelompok, breaking, Bu. Ice breaking, Bu. saya iya. Ikuti apa kata-kata saya ya. Iya, Bu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mari kita lakukan, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ah! Bisa nggak? Bisa, Bu. Ibu lagi, Bu. Iya. Bu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati tepuk tangan. Hati mari kita lakukan. Kalau suka hati tepuk tangan. Ye. Ya, sekarang silahkan dikerjakan per kelompok ya. Walaupun berkelompok, tapi nanti ada yang mempresentasikan dari tema, kerangka, sampai teks pidatonya. Dan teks pidato persuasifnya boleh kalian pilih menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, boleh tentang pendidikan, boleh tentang kesehatan, boleh tentang kepahlawanan. Ya, Baik, yuk Bu. sambil dikerjakan. Ya, Iya, Bu. jangan ada yang ngantuk ya. Jai Bu, ngantuk tuh Bu. Iya ya, tapi Belum hari sarapan, ini Bu, katanya Bu, tapi belum hari ini sarapan. Felicia Lempar kertas terus Bu sama Dadan Bu. Ya Nakal. Allah, maafin. Iya Bu. Ini udah banyak nih kertasnya nih. Ya ini jahat Jadi Bu. kiloin ya. Ya, ayo sambil dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang tidak tahu silahkan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nanti ada yang tampil. Jadi di sini yang sudah biasa melakukan itu siapa ya? Sepertinya Jai udah sering rajin pidato ya. Enggak Ayo Bu. kita minta trik dari Jai, gimana caranya bisa pidato tampil di depan yang begitu luar biasa. Iya Bu, itu soalnya Jailani ayahnya itu Pak RT, karena Pak RT itu setiap waktu kan ada acara di rumahnya, jadi Jailani itu Iya. terbiasa melihat ayahnya Pak. Karena Ayah cita-citanya saya J Pak jadi Kok Yuli RW. tahu? Kok Yuli Tetangga Bu tahu? Yuli ya? Di atas Tetangga Bu Pak Yuli RT. ya? Iya, Cita-citanya jadi RW ya. J. Iya. iya. Jailani Saya kan sering ke tetanggaan rumah Bu. bapak saya Bu. Iya, soalnya kenapa Ibu mau kalian bisa tampil di depan? Ibu sering mendapatkan pada saat materi teks pidato persuasif, begitu banyaknya anak-anak yang tidak bisa tampil di depan. Gitu. Katanya malu, Nggak Bu. pede, Bu, nggak pede. Nggak pede, kurang rasa percaya diri, segala macam. Ketawain, Bu, sama temennya, Kalau Bu. saya suka diledekin Bu. Jangan dibales, udah Sama biarin Mas Rida, aja. Bu. Kemarin Ya aja Allah yang balas ya, Bu. katanya dibilang krempeng Bu sama Mas Rida, padahal saya udah gemuk Bu. Tapi kan Iya. sekali Bu. Itu Nggak namanya Mas Dina yang nggak boleh gitu, perhatian. nggak boleh, nggak baik. Nggak boleh bullying Namanya teman-teman. perhatian. Begitu. Itu body Siapa shaming, yang Bu. sudah selesai kerangka karangannya? Yang ke depan nih. Yuli Iya Bu. Bu, Yuli. Yuli udah beres. Kerangkanya dulu ya Bu Yuli. Yuli, Ayo, ayo, Yuli. Kerangkanya Ya. dulu ya. Ya, kerangkanya Bu. Iya, Ini coba. Temanya ya. apa? Saya memilih tema pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Bu. Oh iya. Kerangka teks pidato persuasifnya. Ini saya beri judul Mari Menjaga Kebersihan Lingkungan. Nah, kemudian ini kerangka teks pidatonya. 1. Pembukaan. Terdiri atas salam, sapaan, ungkapan syukur. Yang keempat, ungkapan terima kasih. Yang kelima, ungkapan tujuan pidato.
menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, isi pidato, Bu. Isi pidatonya, kerangkanya membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, melancarkan pembuangan air dengan campuran cuka putih, soda kue, dan juga air panas. Yang ketiga, membuang sampah yang menyumbat. Yang keempat, pentingnya membuang sampah dengan benar. Yang kelima, mengajak menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, cara menjaga kebersihan air. Itu isinya ya, Bu. Kemudian penutupnya, kesimpulan. Kemudian permohonan maaf dan terima kasih. Begitu, Bu, itu hasil dari kelompok kami, tapi saya yang mempresentasikan. Diberi nilai yang bagus ya, Bu. Ya, bagus. Itu salah satu contoh ya untuk kelompok 1 yang Iya, sudah Bu. menyelesaikan kerangka pidatonya. Yang lain nanti juga menyusul dan mengikuti tahapannya. Ada pembuka, ada isi, ada penutupnya. Ya. Berikutnya. Ya, Dadan ada apa? Enggak, Bu, ini Jaya, Bu. Usil terus nih. Lempar-lempar kertas terus, Bu. Nih Oh, jadi banyak. Sama Bu, ke saya juga Bu. Terus ada tulisannya Bu, masa ngajak jajan Bu? Astagfirullahaladzim Ibu, bohong Ibu. Terlihat dari posturnya ya, teman-teman. Bullying lagi, Allah ngebully itu ya Allah. Bu, Nah, kalau tadi sudah ada yang coba untuk tampil dari pembukanya, Jai. Nah, sekarang sambil menunggu proses pengerjaan tugas, siapa yang mau penutup dalam sebuah teks pidato? Ayo. Oh, tadi sudah ada pembuka, sekarang penutup. Dalam menutup pidato, kalimatnya apa yang digunakan? Ayo, siapa yang berani? Anaknya Pak RT, Bu, itu. Oh, anaknya Pak RT lagi. Ya boleh dah, boleh deh, Jai. Silakan kalau penutup pidato bagaimana, Jai? anak Pak RT mah Bu Mas kita Bu, saya mah anak Pak RW. Saya aja kali, Oh, Bu. disingkatan. Oh iya, Ya. boleh. Ya, demikianlah pidato tentang Hari Pahlawan hari ini. Semoga dapat membangkitkan semangat kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Bu, kalau penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baiklah, setelah tadi kerangkanya dibuat, boleh tuh Yulianti dilanjutkan dalam bentuk pidatonya yang kalau sudah selesai. Oh iya, Bu. Ya. Jadikan itu sebuah teks pidato. Ya. Saya bacakan ya, Bu. Ya. Teman-teman, dengarkan pidato saya berikut ini. Mari menjaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 271, Bapak Edi Krisnanto. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 271 Jakarta. Yang saya cintai teman-teman siswa SMP Negeri 270 Jakarta. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmatnya dan anugerahnya kita dapat bertemu di sini melalui media yang pada siang hari ini, yaitu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan
saya menyampaikan pidato yang saya beri judul Mari Menjaga Kebersihan Lingkungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang berbahagia, bersama-sama kita ketahui bahwa setelah musim kemarau berlalu, sekarang ini akan datang musim penghujan. Sebelum musim tersebut tiba, ada baiknya kita selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dan mempersiapkan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan memastikan kelancaran dari saluran air tersebut. Lancarnya sebuah saluran pembuangan air merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya bencana banjir. Untuk melancarkan saluran air yang menyumbat akibat penumpukan sampah organik, maka kita bisa melakukan cara ini, yaitu dengan menggunakan campuran cuka putih, soda kue, dan juga air panas. Akan tetapi, jika saluran tersebut tersumbat yang diakibatkan oleh sampah plastik, maka satu-satunya cara yaitu dengan mengambil sampah plastik tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat jijik orang-orang yang sedang melakukan kerja bakti guna membersihkan lingkungan. Nah, dan ingatlah kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan, karena kebersihan itu adalah mencerminkan keimanan seseorang. Selain itu, sangat diperlukan penekanan kepada generasi muda sekarang, ya, betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jadilah generasi muda yang cinta akan kebersihan lingkungan. Selain dengan menjaga kebersihan saluran air, kalian juga perlu untuk mengetahui bagaimana cara menjernihkan air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi bagi kalian semua yang masih memiliki pohon ini, harap untuk selalu dirawat, dan kalau bisa dikembangkan agar dapat digunakan oleh semua orang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan dengan berbagai cara sangat penting. Sekian pidato saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila tutur kata saya kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos buat Yulianti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tiga Raksa, yang saya hormati Bapak Ibu Sekolah dan karyawan SMP Negeri 1 Tiga Raksa, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hadirin yang berbahagia, lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tersebut agar kita dapat nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang sangat kecil, tetapi terkadang sangat sulit dilakukan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekolah sebagai seorang murid sangatlah kurang dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah sampah plastik, makanan, dan kertas. Padahal, tempat sampah yang disediakan di sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun, tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai tindakan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan biasakan memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sampah basah. Sampah basah yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contoh, sisa makanan, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. 2. Sampah kering. Sampah kering yaitu sampah yang tidak bisa terurai dan membusuk secara alami. Contoh, kertas, kardus, plastik, sedotan, dan lain-lain. 3. Sampah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai, cat, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tapi, tempat sampah yang biasa disediakan hanya 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tetapi, pemisahan sampah basah dan sampah kering tersebut, waktu dibuang akhirnya disatukan kembali. Hal ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan sekolah untuk pembuangan sampah basah dan sampah kering sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Hadirin yang berbahagia, kebersihan sebagian dari iman. Oleh karena itu, teman-teman dapat peduli dan sadar akan betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. itu salah satu contoh yang hari ini sudah tampil. Tapi untuk pertemuan berikutnya nanti semuanya harus tampil. Setelah Iya, Bu. tampil, nanti Iya, kita Bu. Karena evaluasi. sekarang kan udah mau istirahat ya, Bu ya. Oh, begitu ya. Iya. Ya. Jadi, Ibu sedikit sampaikan nih bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita semua harus tampil dan percaya diri. Semua pasti bisa untuk bisa tampil di depan. Allah bisa karena biasa. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, coba ketua kelas kita tutup dengan doa agar apa yang sudah kita dapatkan, baik itu ilmu dan yang lainnya, mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, silakan. Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri Ya, terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Bu.